Kita beramal terang-terangan boleh. Apalagi yang urusan amal sedekah. Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kalian melaksanakan sedekah, mengeluarkan sedekah terang-terangan, maka itu baik. Ini beda sama zakat ya. Kalau zakat terang-terangan nggak ada masalah karena itu kewajibanmu untuk mengeluarkan. Tapi kalau bicara sedekah lebih utama engkau sembunyikan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau engkau secara sembunyi-sembunyi engkau berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik buat kalian. Bagaimana sekarang kita menyembunyikan amalan kita jamaah? Karena kita perlu amal tersembunyi sebagai bukti kalau kita ini beriman. Orang munafik itu riya. Salat yang paling berat buat orang munafik di masjid itu salat isya dan salat subuh. Karena gelap gulita, nggak ada yang lihat. Tapi kalau sholat lainnya mereka tunjukkan, mereka tampakkan. Maka kita lihat nih dalam agama kita dianjurkan sholat sunnah di rumah. Jadi kalau bisa sholat qobliyah, ba'diyah ya. Ini di Ramadan, di luar Ramadan nanti qobliyah, ba'diyah di rumah. Sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah. Karena sebaik-baiknya sholat, kata Nabi SAW adalah di rumah. Kecuali sholat fardu, maka dia di masjid. Kalau bicara sedekah, maka usahakan antum memiliki sedekah yang istri nggak tahu. Dan alhamdulillah kalau bicara sedekah ini, ana melihat ada banyak kemudahan sekarang. Karena sekarang ada transfer. Kita lihat ada fulan, Masya Allah. Umpamanya perlu biaya, kadang-kala ada broadcastan. Kita cek kebenaran informasinya. Kita transfer tanpa konfirmasi. Kalau perlu konfirmasi, ya hanya sekedar udah transfer sekian. Orang itu nggak kenal sama antum. Yang tahu hanya Allah sama antum. Kalau dulu orang harus membawa makanan sembunyi-sembunyi ya. Sekarang alhamdulillah bisa kita melakukan itu. Kemudian kalau bicara puasa, kita bisa puasa sunnah nanti. Senin Kemis tanpa orang tahu. Tanpa keluarga kita tahu. Gimana keluarga nggak tahu Ustaz? Ya. Kau pagi-pagi berangkat kerja, udah nggak usah sarapan. Kau bilang bawa bekal aja, sarapannya mana? Ana bawa aja sarapannya. Bilang sama istri, bawa sarapannya. Di jalan bagikan ke orang. Nanti di kantor, udah di kantor. Engkau laksanakan tugasmu, waktu makan siang kau ke masjid, berzikir, pulang, keluargamu gak ada yang tahu kalau engkau puasa. Makan malam itu menjadi berbukamu. Itu bisa dilakukan, jamaah. Kita perlu, karena itu salah satu yang menjaga kita untuk dapat husnul khatimah, insya Allah. Berzikir juga kayak gitu. Makanya, kenapa lebih diutamakan, disunnahkan berzikir dengan jari tangan kita? Lebih jauh dari riya. Ketika antum kemana-mana bawa tasbih, ada yang tasbih dipasang ya di sini. Antum sambil ngobrol sama temennya, ahlan wa sahlan, kaif halak ya. Kelihatan tuh, oh ini orang ahli zikir ini. Dari mana itu ada tasbih yang digital di tangannya? Seperti itu. Ada yang seperti itu. Kalau bicara pakai tasbih, ya mahallul khilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Mungkin pendapat yang membolehkan termasuk yang kuat. Tapi lebih utama ditinggalkan. Lebih utama. Apalagi kalau ada orang. Ada yang sampai dikalungkan tasbihnya. Insya Allah. Ya kita nggak nuduh dia riya ya. Kita tadi bicara bagaimana supaya kita lebih terjaga dari riya tersebut. Karena tujuannya kita beramal lillahi ta'ala. Kalau bisa nggak ada yang tahu. Cuma Allah Azza wa Jalla yang tahu sama kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.